Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunak sedawa bersulo balik awak di channel Iko, dan kami terima kasih atas atensi dan perhatian sunak sedawa. Kini ambo balik bersama Bapak Profesor Dr. Haji Munzir Hitami. Dan Pak Prof, Patangko, kita bincang-bincang soal kearifan lokal. Ya. Yang merupakan turunan daripada tema awal kita, yaitu Kampar sebagai Serambi Mekah. Potang kita bicara dan bincang-bincang soal hukum matrilineal ya. Kini kok ada pula yang merupakan ciri khas bagi masyarakat awak dalam sebuah sebutan, yaitu adat basandika sarak. Sarak basandika kitabullah. Iya. Tentu dia orang awak tuh ada landasan berpikir bagi mereka, ataupun juga mungkin ada landasan filosofis. Kenapa berani menyebut bahasa adat itu basandika sarak dan sarak basandika kitabullah? Mungkin Prof bisa jelaskan. Ya. Pertama-tama bagi masyarakat Kampar. Iya. Sejak masuknya Islam ke negeri Kampar. Iya. Masyarakat tidak merasa ada pertentangan antara agama dan adat. Yaitu yang prinsip dulu. Iya. Kan dululah waktu kita berbincang tentang Kampar sebagai Serambi Mekah. Itu kan ada simbiosis kan. Iya. Artinya masyarakat Kampar sudah terbiasa dengan ajaran Dharma, ajaran agama yang monoteis, yang hanya mengenal satu Tuhan. Walaupun nama zaman itu bezanya, nama kini kalau dalam Islam diperkenalkan namanya Allah. Kalau sebelumnya namanya kan lain, nama itu kan nama bahasa Melayu kuno, itu Hyang. Hyang itu makanya ada sembahyang kan. Sembahyang itu dari bahasa Melayu kuno, artinya menyembah Tuhan yang satu. Tidak ada di dalam masyarakat Kampar, tidak dikenal Tuhan dewa-dewa yang banyak. Iya. Kalau di Hindu kan ada Siwa, ada Wisnu, ada Brahma. Ya. Jadi dan situs-situs peninggalan Hindu pun tidak ada di Kampar. Sekete Allah tidak ada. Jadi ataupun Buddha. Jadi Candi Muratakus itu tidak ada ciri-ciri Buddha yang seperti yang sama aja, misalnya Borobudur. Yang meskipun Borobudur itu kini diklaim bukan juga Buddha kan. Apa namanya yang ada di Thailand, di India itu beza. Jadi memang ciri khas karena itu lebih kuno. Muratakus itu lebih kuno daripada Buddha. Jadi masuk Islam, masyarakat langsung tidak merasa asing, tidak merasa asing do agama Islam pun masuk itu, dan lancar para dai itu, dan tidak pernah terjadi konflik. Tidak ada dan karena kekuasaan tidak dikuasai dek raja. Tidak ada pernah konflik, tidak ada pernah terdongau ada perang Kampar dalam sejarah. Tidak ada tercatat dalam sejarah perang Kampar gitu. Itu tidak ada. Karena memang damai lah. Itu prinsipnya damai di ajaran Dharma. Jadi ketika para dai membawa Islam ke Kampar, maka itu copek diterima di masyarakat. Lah terjadi, apa namanya itu adat dipakai. Adat dipakai, sarak mengatu. Itu atau masyarakat. Itu mula-mula itu. Tapi zaman awal abad 20, termasuk di zaman abad 19, 20, itu adat dan agama itu dipertentangkan. Dipertentangkan deh orang-orang belajar di Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Di abad ke-19 kan lah ada Wahabi situ.
Baliklah Imam Bonjol CS membawa ajaran agama model Wahabi. Jadi dan seluruh yang aturan adat itu di Minangkabau itu bertentangan syariat, harus dihapus. Ya, terjadilah pertentangan antara kaum agama dan kaum Nenek Mama. Nah itu nih diintai-intai di Belanda kan? Iya, ketujuh dah. Ketujuh dah. Menyebalah ke satu pihak. Karena nenek mama ko nan bakau di masyarakat, nenek mama ko lah nan didukung oleh Belanda. Maka disabitlah Imam Bonjol CS ko pemberontak. Itu kalau dia awak kan pahlawan. Nah itulah asal mulanya konflik antara adat jo Isara. Nah setelah abad 20 awal 20 terjadilah wacana Cendai Tujuh. Di orang yang balik dari Timur Tengah juga nih, dari Mesir. Macam terutama tokoh-tokoh ulama di Minang kan. Ayah Buya Hamka tu apa namanya itu Abdul Karim. Ya, Abdul Karim. Amrullah. Dan CS ya banyak itu seperti Abdullah Ahmad dan kawan-kawan yang balik dari Mekah membawa sebetulnya gurunya ke ulama-ulama Syafi'i, tapi karena pengaruh Rashid Ridho dengan majalah Urwatul Wuthqa masuk ke Indonesia, dan itu menginspirasi lah, menimbulkan ide bagi para ulama itu untuk pembaharuan. Jadi pembaharuan itu prinsipnya meninggalkan taklid, membuka pintu ijtihad. Nah itulah, jadi taklid kepada ulama itu tidak perlu lah. Awak bisa berijtihad sendiri. Itulah intinya kan. Nah di situ terjadi balik pertentangan adat jo agama. Sehingga itu juga diperkuat ajaran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang guru para ulama Indonesia tu di situ di Mekah, yang bermadzhab Syafi'i. Ya, konon Ahmad Khatib ni sejak pergi merantau di Mekah itu tidak pernah pulang ke Minang. Pernahnya pulang sekali, tapi nengok dia jauhnya Teluk Bayu dia. Inya tidak mau menjajak bumi Minang tu. Bumi Minang tu tidak sesuai dengan syariat. Terutama dalam harta warisan. Ya, apa dia kang tino pai warisan, tapi kan tak seperti itu sebetulnya dah. Ya, potong lawak pada cinton tu tak jadi itu sebenarnya. Nah, tentu balawan yang kaum tua. Kaum tua ko membela adat. Jadi konon yang mula-mula mempopulerkan adat bersandi syarak bersandi kitabullah tu Syekh Sulaiman Ar-Rasul. Inyak Canduang. Inyak Canduang. Nah itulah yang mempopulerkan pertama kali itu. Itu untuk memadukan adat jo. Bagaimana kita menyesuaikan adat dengan agama, agama bisa mengesahkan gitu. Nah itulah bagi masyarakat Kampar dari dulu tidak merasa bertentangan dari dulu. Nah, kalau memang lah berjalan sejak nenek moyang dulu, ya seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan di Kampar. Tidak ada konflik antara kaum tua dan kaum muda yang serupa yang terjadi di Padang Panjang. Jadi Prof, itu secara historis nampak di awak kan
perbedaan adat di Minangkabau dengan adat di Kampar khususnya. Iya, iya. Minangkabau tuh pernah terjadi pertentangan antara adat dengan agama. Iya, iya. Tapi di Riau atau khususnya Kampar itu memang diterima begitu legowo dan apa namanya itu tidak pernah dipertentangkan. Di Kampar tuh Prof ada lo istilah adat sebono adat. Iya. Kemudian ada pula adat yang diadatkan. Iya. Sudah itu ada pula ada istiadat. Iya. Aku bak polo ko modelnya ko yang tiga yang tiga ko Prof ya, yang adat sebono adat yang diadatkan dan adat istiadat Prof. Sono ada sampai levelnya. Sampai levelnya ya. Ya. Yang pertama adat dan sebono adat. Nah, itulah adat lama. Iya. Adat yang usang dipakai. Iya. Lah pasal dek dijalani. Ya. Adat yang rampuk dek hujan dak laukang dek panen. Adat yang kalau dicabut nyo ndak mati. Iya. Kalau dia liu nyo ndak layu. Iya. Iya. Macam itu adat dan sebono adat. Iya. Siapa dari mana asal usulnya? Ikolah adat yang dirumuskan oleh pada Datuk di Dharmapala yang berpusat di Muaro Takus. Nah, itulah adat yang sebono adat. Iya, iya. Yang lalu suo dek dipakai, yang la pasal dek menui. Pasal dek menui. Ya. Ya, ndak kembali. Iya, iya. Itu lah dipakai sejak nenek moyang kita. Rumusan-rumusan itu lah dipakai di masyarakat secara otomatis, dipakai di datuk-datuk dalam adat andiko yang pelompek. Ya. Seperti yang dan diterima secara turun-temurun. Iya. Sudah itu ada pula yang level kedua, adat dan diadatkan. Ya, adat dan diadatkan. Nah, pada abad ketiga boleh, adat tadi itu yang tua ko, adat yang lusuh dia memakai, adat yang la pasal dia menui, diadatkan seorang tokoh di Minangkabau. Dia adat itu kan diformalkan. Iya, iya, iya. Artinya ada kerajaan pergairuyung, hukum yang dipakai adalah hukum adat. Hukum dan adat kalau dipakai siapa yang merumuskan atau mengadatkan, itulah yang bernama Datuk Perpatih yang Sabatang dan Datuk Katamanggungan. Iya, iya. Dari mana asal usul adat itu yang diadatkan? Itulah adat lama. Iya. Adat lama yang lusuh dipakai dan pasal dia menui. Iya. Itulah yang diadatkan oleh Datuk Perpatih dan Sabatang di abad yang ketiga boleh. Dalam Sumpah Sati. Iya. Sumpah Sati itu kalau bahasa Indonesia Sumpah Sakti. Iya, iya. Di Bukit Marapalam. Itu. Jadi kalau tahu hubungannya itu kan. Iya, 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 iya. Nah, ndak dapat seketika aja Datuk Perpati itu adat. Iya, 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 iya. Adat yang diadatkan oleh Datuk Perpati dan Sabatang di Minangkabau itu adat yang sudah lama. Yang lama. Apa adat yang lama itu? Adat yang sudah diadatkan oleh Datuk Datuk-datuk, datu-datu. Itu bahasa Sanskertanya datu. Datu. Kita bisa di sini disebut datuk. Datuk-datuk, profesor-profesor yang mengabdi di Dharmapala Muaro Takus. Itulah yang diadatkan. Tidak dari mana-mana, bukan dari India, bukan dari Cina. India itu tidak ada yang matrilinear itu. Jadi adat yang diadatkan kalau bagi masyarakat Minangkabau itulah adat yang diadatkan oleh Datuk, yang diformalkan oleh Datuk Perpati dan Sabatang tadi. Bagi masyarakatnya itulah berlaku jutawinya. Itu tujuan berlakunya. Adat apa tu? Nan la pasal menuit dan la apa? Dan la lusuh dia memakai. Itu tujuannya. Tu level yang ketiga. Adat yang teradat. Yang ketiga ya. Adat yang teradat. Tadi adat yang diadatkan kan.
Itu adat dan teradat. Iya. Adat dan teradat kok di kawasan sub adat, kalau bahasa keren, bahasa akademis sub adat. Sub adat. Yaitu bagian dari adat tadi. Iya. Yang berbeza antara Nogoi Iko dan Nogoi lain. Mungkin yang 3 boleh kampar ada bezo-bezo sedikit dengan 5 kotor. Yang di adat di kubung apa nama itu Tapung dan di apa nama kau di Kampar Kiri. Iya. Mungkin bebezo seketek. Ada bezo-bezo seketek. Itu dan disebut adat dan teradat. Itu sub adat dari adat yang godang tadi. Iya. Tapi masih dalam lingkup itu. Iya. Bezo apanya? Iya. Adat yang diadatkan. Cawa-cawa meminang mungkin bezo. Bezo ya bezo seketek. Bezo seketek. Acara-acara misalnya khitan sunat itu mungkin ada bezonya. Acara turun mandi ada juga adatnya itu adat yang diadatkan. Atau duduk duduk catu nenek mama. Itu bebezo-bezo antara satu negoi dengan negoi yang lain. Itu yang adat dan teradat tu. Jadi disebut adat dan salingkau negoi. Adat yang salingkau negoi, adat sebatang botong. Itu istilah. Itu adat yang teradat. Itu adat lokal. Adat lokal. Itu perlu jadi dipahami. Jadi umpama kalau awak pergi ke 3 kota Kampar mungkin ada bezo seketek. Kalau orang Kampar Kiri pergi ke 5 kota, mungkin ada bezo seketek. Itu. Tapi dalam penyesuaian tak terlalu sulit. Karena memang mirip Itu bezo-bezo seketek. Nah, itu yang adat dan tak adat tadi. Adat dan tak adatkan. Yang kompek tadi? Yang kompek adat istiadat. Adat istiadat. Iya. Adat istiadat kok lebih umum kok. Lebih umum. Mencakup dan elok dan buak. Iya. Apa sikap nenek mama awak di Kampar? Adat dan buak ditinggalkan, adat dan elok ditawikan. Itu adat istiadat. Dulu kalau orang nikah kahwin tu boleh 3 hari. Malamnya baju di sabuang ayam. Itu adat istiadat nombor. Itu adat istiadat nombor. Itu tidak sesuai dengan syariat, ditinggalkan. Adat yang cenderung itu adat buak, yang mesti ditinggalkan. Itu adat istiadat. Setiap kampung tu ada istiadatnya. Ada yang elok, ada yang tidak. Tapi artinya kalau Kampar itu setiap negara itu ada pegangan soal adat ya, Prof. Dan apalagi di setiap negara itu kan ada persukuan. Tapi memang jumlah suku di setiap negara di Kampar itu beda-beda pula ya, Prof. Kalau sampai Ampur itu 6 boleh, Prof. Sukunya 6 boleh sukunya. 6 boleh lo suaunya, suau persukuan. Ditambah ada suau persatuan. Jadi banyak suau. Kalau masa haji paling 2-3 lah. Jadi artinya setiap negara itu ada mereka tuh punya adat tuh apa istilah Prof, itu kebiasaan ya. Kalau adat adat itu kebiasaan. Kalau adat itu tradisi. Apakah asal katanya adatun itu berulang-ulang? Bukan adatun ada kebiasaannya. Jadi lah biasa. Jadi ada yang udu mengulang. Mengulang-ulang jadi terbiasa. Jadi ta'awada itu membiasakan. Jadi jadi ada menjadi kebiasaan, tradisi. Itulah yang disebut lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalang. Lain negoi, lain adat. Itu tapi yang lain adat kok. Itu yang tadi yang adat adatkan. Ada perbedaan seketek-seketek. Cupak dan sepanjang botongnya, Bang. Yaitu
adat sepanjang jalan. Iya. Di mana batang taguliang di situ cendawan tumbuh. Iya. Nah itu kalau batang taguliang sama saudanya, tapi cendawan tumbuh aja mungkin beza-beza. Itu makna apa pepatah orang dulu tuh. Apa perbedaan antara adat dengan tradisi itu, Prof? Karena ada yang nyebut tradisi kan. Tradisi kampung awak macam itu nyonya kan? Ya itu dia adat istiadat tadi. Nah itu ada istiadat. Istiadat itu tradisi. Iya. Kalau adat dan sebenarnya itu terkait dengan hukum adatnya. Iya, hukum adat tadi. Iya. Yang ada aturan, ada sanksi. Iya. Ya. Tapi itulah sebenarnya yang mesti dilestarikan ya, Prof. Iya. Yang adat sebenarnya adat itu ya. Iya. Kalau adat yang tadi teradatkan itu kan apa namanya? Kalau adat yang diadatkan kalau kita berlakukan. Iya. Itu yang diberlakukan oleh Datuk Perpati dan Sebatang di Minangkabau. Tapi itu sudah abad. Ya, abad 3 boleh. 3 boleh gitu kan. Sedangkan adat sebenarnya adat itu kan mulai tadi. Iya. Jauh sebelumnya. Sebelum itu lah kan. Jadi itulah mungkin Prof untuk di daerah Kampar itu memang perlu juga itu masyarakat tahu ya, Prof. Iya. Sampai kini pucuk adat Minangkabau di Bukit Tinggi itu mesti dinobatkan Datuk Wajodo Balai dari Muara Takus. Kalau tidak usah. Itu peran itu satu bukti turun menurun bahwa peran Muara Takus. Jadi nampak di awak bahasa dulu di situ sebuah kawasan yang memang sudah memiliki peradaban yang tinggi ya, Prof. Iya. Bahkan memang tidak mustahil memang waktu itu ada perguruan tinggi yang mewadahi memang beberapa wilayah di kawasan awak kalau ya, Prof ya. Ya, itulah yang kan waktu almarhum Pak Ridwan Saidi mengatakan Sriwijaya itu Muara Takus. Muara Takus itu ya. Kerajaan Sriwijaya itu kata Pak Ridwan Saidi almarhum itu fiktif ya. Ada nenek moyangnya itu Joko saja itu orang orientalis Perancis yang menafsirkan apa itu prasasti Bangka. Jadi di situ ada nama Sriwijaya. Sribuza, Sriwijaya. Di prasasti Bangka tu. Padahal tidak joleh apa tu dan itu tu. Menurut Pak Ridwan Saidi, prasasti itu adalah prasasti yang ditulis oleh para murid Dharmapala di Muara Takus yang diutus untuk kalau kini berdakwah lah kira-kira berdakwah tentang Dharma ke seluruh penjuru sampai ke Jawa. Nah, ada sebagian yang singgah di Jambi, yang singgah di Palembang. Di situlah mereka membuat langgar. Suau bahasa awak. Suau. Jadi tempat-tempat beribadat sesuai dengan ajaran musuh itu kan. Di situlah para Kapunta, rombongan Kapunta. Jadi tempat-tempat itulah yang jadi situs sekarang tu yang diduga Sriwijaya. Padahal tidak ada punya kata. Itu pendapat Pak Ridwan Saidi kan. Jadi prasasti itu ditulis oleh orang-orang itu berisi mantra dan berita tentang adanya rombongan Sriwijaya Sriwijaya dari Muara Takus itu untuk berangkat ke Jawa untuk berdakwah. Kalau bahasa kini berdakwah. Berdakwah lah bahasa. Masa itu tentu menyebarkan pahamnya pula. Jadi yang sebenarnya Sriwijaya sebagai kerajaan itu tidak ada. Nah, itulah itu heboh dulu tu Pak Ridwan Saidi di YouTube-nya berteriak di Sriwijaya itu fiktif. Padahal selama kau di buku-buku sejarah bukan main lagi bukan main. Itulah kerajaan Sriwijaya itu raja-rajanya ini. Padahal yang disebut itu adalah rombongan Kapunta itu nama-nama orang-orang yang diutus oleh dari Dharmapala yang menjadi guru.
kan dari bahasa Sanskerta. Iya. Ya. Jadi memang tekuak deh kita tadi bahasa Kampar Tula sejak dulu kala tuh sudah memiliki adat ya, Prof ya. Adat itu kebiasaan ya kan. Tapi tentunya kebiasaan yang akan kita lestarikan itu adalah kebiasaan yang elok ya, Prof. Ya, tentu ya. Ya, saya tanya. Makanya yang elok itulah yang disebut dengan adat bersandi kasara. Iya, syarak bersandi kita bulu. Jadi harus hanya dia harus pandai memilah-milah ya, Prof ya. Kalau jole itu adat yang memang harus kita pelihara, memang harus kita pelihara ya, Prof. Iya. Dilestarikan. Dia kearifannya berisi kearifannya. Sehingga menjadi kearifan ya bagi masyarakat awak. Kalau ikut masyarakat sudah menyadari itu ya, Prof, tentu jole lah bahwa memang kearifan lokal di negeri awak itu memang menjadi ciri khas ya, Prof. Nah, Prof, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini kok bermanfaat pula ya, Prof, dan masih banyak pula mungkin besok akan kita bahas yang merupakan kearifan lokal ciri khas dari masyarakat Kampar itu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.